Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah komunikasi massa. Sesuai dengan janji Kak Bias, karena kita ada beberapa materi yang tidak sempat dibahas di kelas, jadi saya buatkan video pembelajarannya secara online ya. Nah, kita akan lanjut dulu ke materi pertemuan 14 yang waktu itu belum sempat kita selesaikan, yaitu tentang media discourse. Oke, sebentar. Saya akan share screen. Oke, ya, kita akan bahas mengenai ideologi media dan juga analisis wacana. Di pertemuan 14 itu di awal kita sudah sempat bahas mengenai framing media. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan ideologi media dan analisis wacana. eh Analisis wacana media atau media discourse itu pentingnya apa sih untuk dibahas? Jadi kalau misalnya nih kita perhatikan ya, yang namanya media massa itu tidak hanya melaporkan fakta. Betul, mereka menyampaikan informasi kepada audiensnya gitu ya, baik itu bentuknya fakta, data, dan lain sebagainya. Tapi media juga mengkonstruksi realitas sosial menggunakan bahasa yang digunakan. Nah, bahasa ini jadi alat utama untuk konstruksi peristiwa sehingga masyarakat paham apa yang terjadi di dunia melalui lensa media. Nah, masalahnya apakah bahasa yang digunakan itu sudah benar-benar eh, mendeskripsikan dengan baik sesuai dengan realita di lapangan? Bisa saja karena adanya perbedaan kata yang digunakan, adanya perbedaan istilah, sehingga realitas yang terkonstruksi di kepalanya audiens itu bisa jadi berbeda dengan yang eh, terjadi dengan realitasnya. Nah, konstruksi ide, pandangan, atau narasi yang disampaikan melalui bahasa di media massa ini disebut sebagai wacana media. Wacana ini nantinya, dari wacana ini nanti kita bisa lihat sih, sebenarnya nilai apa sih yang tercerminkan eh, oleh media tersebut, kepentingan medianya apa, dan ideologinya apa. Nanti kita juga bisa lihat bahwa setiap wacana yang dikonstruksi dalam media, baik bentuknya berita, opini, atau konten lainnya, ini ada berbagai macam faktor loh yang mempengaruhi baik itu budaya, ekonomi, politik, sosial, ataupun ideologi dari pihak-pihak tertentu yang memproduksi ataupun pihak-pihak yang ingin mendanai media tersebut. Misalnya nih, kalau kita melihat sebuah berita belakangan itu rame tentang pemberitaan kalau internasional misalnya eh, Amerika gitu ya. Waktu ada pemilihan presiden di Amerika. Nah, bagaimana sebenarnya kejadian di sana dengan yang dikonstruksikan di media itu seperti apa? Mungkin faktanya misalnya sama disampaikannya. Faktanya adalah Donald Trump menang. Nah, tapi kemudian bagaimana cara media itu menyampaikan terkait kemenangannya Donald Trump? Oke. Kalau misalnya kita tilik nih satu persatu ya, sebenarnya nilai itu apa sih? Nilai itu adalah isi media yang mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh produsen media atau audiens yang ditargetkan. Jadi setiap media itu pasti udah punya nilai yang dianut. Misalnya kalau medianya itu berangkat dari media agama, ya maka akan ada nilai-nilai keagamaan yang dianut di sana. Kalau medianya itu fokus pada misalnya kesejahteraan masyarakat, maka yang akan lebih penting untuk diangkat oleh media tersebut adalah pemberitaan terkait kesejahteraan masyarakat. Kalau yang diutamakan adalah politik, berarti yang akan banyak dicari atau diberitakan adalah mengenai politik. Terus media itu punya yang namanya kepentingan. Media itu seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, baik yang berasal dari pemilik medianya sendiri, pengiklan maupun kelompok-kelompok yang punya pengaruh terhadap isi media ya. Misalnya pemerintah gitu kan atau misalnya eh, komisi penyiaran atau dewan pers.
Kepentingan ini sifatnya bisa ekonomi, baik untuk dari sisi finansial, politik, ataupun sosial. Oke. Kalau misalnya kita lihat kepentingan ekonominya media apa? Ya namanya media itu pasti mereka butuh dana untuk beroperasi sehari-hari. Nah, kalau misalnya eh, ada satu pengiklan gitu ya atau sponsor yang bilang kepada medianya misalnya tolong ya eh, berita tentang artis A itu jangan dinaikkan lagi atau saya tidak akan pasang iklan kalau masih ada artis A-nya. Kira-kira media akan pilih siapa? Si artis atau sponsornya? Kemungkinan besar karena artisnya mungkin tidak terlalu penting, yang akan dipilih adalah sponsornya. Itu. Artis bisa digantikan, sponsor belum tentu. Politik misalnya, oh ya kalau dia mendukung partai atau tokoh tertentu, misalnya, oh saya sebagai pemilik media, saya sangat mendukung pemerintahannya Prabowo misalnya. Nah, maka berita-berita yang akan disampaikan kemungkinan besar akan selalu positif kalau terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Atau bisa juga media punya kepentingan sosial. Jadi ada agenda tertentu yang ingin disampaikan oleh media tersebut. Misalnya, eh, yang penting itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, maka misalnya terkait PPN yang akan naik 12%, medianya mungkin akan memberitakan itu secara negatif. Lalu media juga punya ideologi. Ideologi itu apa? Kumpulan gagasan atau sistem kepercayaan yang mempengaruhi bagaimana sesuatu dilihat, dipahami, dan disajikan. Media tuh sering banget loh berperan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya nih, misalnya medianya itu sangat menentang yang namanya LGBT. Maka kalau dia punya ideologi tersebut, percaya bahwa LGBTQ itu tidak baik, maka mungkin pemberitaan tentang teman-teman yang LGBT itu tidak akan ada sama sekali. Baik pemberitaannya positif ataupun pemberitaannya negatif. Jadi sebisa mungkin tidak ditampilkan gitu ya. Daripada nanti kalau ditampilkan dikira media mereka mendukung. Atau justru sebaliknya, kalau ada media yang ideologinya adalah kesetaraan gender, mungkin pemberitaan tentang LGBT akan masuk di dalam pemberitaan mereka. Dan yang diangkat bahkan mungkin terkait diskriminasi yang selama ini diterima sama teman-teman yang LGBT. Kita lanjut. Nah, wacana media itu tidak hanya mencakup kata atau bahasa juga, tapi bagaimana cara bahasa itu digunakan, baik dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Eh, Ingat, bahasa itu bukan cuma sekedar alat komunikasi ya, tapi alat untuk mengkonstruksi realitas sosial. Nah, kalau misalnya nih, media itu menyisipkan nilai-nilai keyakinan tertentu yang akhirnya dianggap benar atau normal, contohnya tayangan iklan yang mempromosikan gaya hidup konsumtif secara tidak langsung menyebarkan ideologi kapitalisme. Misalnya kalau kalian pasti sering lihat deh ada iklan aplikasi bank tertentu yang di iklannya itu menampilkan dengan menggunakan aplikasi orang-orang jadi mudah sekali untuk belanja, gampang banget beli tiket, gampang banget untuk berhutang ke bank dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ideologi kapitalisme yang disebarkan. Media tuh sering kok mendukung kekuasaan yang dominan dengan cara memperkuat narasi. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi, mungkin ada titipan sponsor di sana gitu. Mungkin ada ideologi yang memang didukung di sana. Contohnya kalau misalnya medianya itu mendukung kebijakan kenaikan PPN 12% gitu ya, mendukung pemerintah, ya maka dia akan memberitakan eh, yang baik gitu tentang PPN. Misalnya, oh kenaikan PPN 12% itu akan dipakai untuk apa? Keuntungannya apa buat masyarakat? Oh yang terdampak itu siapa? Atau barang-barang apa aja gitu. Tanpa misalnya memberikan pemberitaan tentang, oke, walaupun yang terdampak beberapa barang atau
tidak semua barang di pasar gitu ya, tapi kemudian implikasi secara lebih luasnya apa? Nah, itu yang mungkin tidak ditampilkan oleh media-media yang mendukung kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita mau lihat nih dari sisi bahasanya, apa saja sih yang biasanya kita bisa perhatikan gitu ya. Pertama dari pemilihan kata, misalnya diksinya. Kata-kata tertentu bisa dipilih untuk menciptakan kesan tertentu. Misalnya ada istilah pembebas, itu konotasinya lebih positif dibandingkan pemberontak. Meskipun misalnya merujuk pada kelompok yang sama. Contoh Hamas, misalnya di Palestina. Media-media misal media yang pro Israel akan menyebut Hamas sebagai pemberontak. Sedangkan media-media yang pro Palestina akan menyebut Hamas sebagai pembebas. Lalu struktur kalimatnya juga kita bisa lihat. Misalnya kalimat aktif itu akan lebih kuat dalam menyampaikan tanggung jawab. Misalnya polisi menembak demonstran. Nah ini udah ketahuan banget bahwa pelakunya adalah si polisi. Dibandingkan dengan kalimat pasif misalnya demonstran tertembak. Sebenarnya kan sama ya realitanya demonstrannya kena tembakan gitu. Tapi kalau kalimatnya pasif, demonstran tertembak, seakan-akan ini bukan sesuatu yang disengaja gitu. Ya, jadi teman-teman bisa bandingin ya. Ini penting banget buat nanti teman-teman analisis baik itu framing atau analisis wacana. Terus metafora. Metafora itu digunakan untuk menyederhanakan konsep yang kompleks dan menciptakan asosiasi tertentu. Contoh misalnya ada metafora perang melawan narkoba. Kan gak juga realitanya ada orang bawa senjata, narkobanya juga bawa senjata terus perang gitu kan bukan. Tapi perang melawan narkoba itu menggambarkan usaha melawan narkoba sebagai sebuah pertempuran yang serius. Lalu, gaya bahasa itu juga sangat penting. Apakah dia memberitakannya dengan gaya formal, santai, atau provokatif, itu akan mempengaruhi cara audiens menerima pesan. Misalnya, kalau ada berita-berita investigasi, biasanya dia akan cenderung menggunakan bahasa yang formal. Kenapa? Karena supaya kredibilitasnya itu terlihat. Lalu, ada yang namanya narasi visual dan simbol. Dalam berita, di media biasanya ada elemen visualnya, misal foto, grafis, gambar, dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Untuk memperkuat pesan yang mau disampaikan tuh apa? Contoh misalnya foto pengungsi yang kesulitan makan sering digunakan untuk membangkitkan empati. Misalnya Kompas mau menunjukkan betapa eh, sulitnya kehidupan pengungsi Palestina saat ini. Maka yang ditampilkan adalah foto misalnya mereka ketika harus rebutan makan. Nah, kita juga bisa melihat dari beberapa hal yang terkait dengan bahasa, yaitu ada yang namanya bahasa untuk mempertahankan kekuasaan, dan ada juga bahasa untuk menantang kekuasaan. Kalau untuk mempertahankan kekuasaan, biasanya menggunakan kata-kata apa saja. Pertama, ada yang namanya eufemisme, yaitu penggunaan kata-kata yang lembut untuk menyembunyikan realitas. Contoh misalnya kerusuhan sipil menggantikan kata protes damai untuk menciptakan kesan negatif. Kesannya adalah, oh, orang-orang demo akhirnya bikin rusuh. Padahal sebenarnya yang dilakukan adalah protes damai. Terus, kontrol narasi. Media pro pemerintah biasanya itu akan membuat narasi yang menguntungkan pemerintah. Misalnya kalau ada program-program yang kontroversial disebut sebagai reformasi. Nah, coba teman-teman lihat deh di media belakangan terkait kenaikan PPN 12%. Ada nggak yang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat menguntungkan pemerintah? Ini bisa jadi PR buat teman-teman ya, PR untuk belajar sendiri aja kan. Kemudian bisa juga mereka menggunakan namanya repetisi ideologi, yaitu narasi yang diulang-ulang untuk memperkuat pesan. Misalnya seperti kata-kata stabilitas adalah kunci kemajuan, atau PPN akan apa namanya memberikan
fasilitas lebih kepada masyarakat. Misalnya. Itu mungkin bisa jadi adalah repetisi ideologi yang dilakukan oleh media tersebut. Lalu ada juga yang namanya bahasa untuk menantang kekuasaan. Ada yang disebut dengan retorika kritik atau bahasa tajam yang mengekspos ketidakadilan atau korupsi. Contohnya, pemerintah gagal. Nah, ini kata-kata gagal itu kan merupakan sebuah kritik. Atau kemarin tuh misalnya kalau ada koruptor yang korupsi sampai ratusan triliun, tapi kemudian hanya dipenjara 6,5 tahun misalnya. Nah, ada nggak bahasa-bahasa tajam yang dilakukan atau digunakan oleh media, baik untuk mengekspos sisi dari pemerintah ataupun misalnya hakim yang memberikan keputusan. Ada juga yang namanya parodi dan satir. Kadang-kadang humor itu juga bisa digunakan untuk menantang otoritas. Misalnya karikatur politik yang menyindir pemimpin negara dan sebagainya. Contohnya misalnya kemarin itu ada pameran dari salah satu seniman ya, yang dimana beberapa lukisannya itu menggambarkan sosok yang mirip dengan Jokowi. Dan kemudian si seniman diminta untuk menurunkan atau tidak memamerkan karya tersebut, tapi senimannya menolak dan akhirnya pamerannya dibatalkan. Nah ini padahal katanya negara kita negara demokrasi gitu ya, tapi ternyata malah kebebasan berpendapat itu sangat dilarang saat ini. Lalu yang berikutnya ada namanya bahasa kolaboratif. Tujuannya apa? Untuk membentuk solidaritas melalui istilah inklusif seperti kita bersama. Untuk apa? Untuk menentang kekuasaan dominan. Misalnya saat ada demo ya, kemarin yang menentang PPN naik 12%. Misalnya ada kata-kata di dia bilang K-popers pun turut ikut bersama. Nah, itu ada salah satu bentuk contoh bahasa kolaborasi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melakukan analisis wacana ya atau discourse analysis. Ini adalah analisis yang fokuskan pada bagaimana bahasa mencerminkan dan membangun kekuasaan serta ideologi. Nah, analisis wacana ini nanti pendekatannya menggunakan atau digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa, simbol, dan representasi digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk media massa, untuk membangun makna, menciptakan data sosial, ataupun untuk mempengaruhi opini publik. Nah, kalau karena kalian saat ini eh, di mata kuliah komunikasi massa, jadi yang utama adalah bagaimana kita melihat bagaimana bahasa, simbol, atau representasi digunakan dalam media massa ya. Nah, dalam konteks media massa, analisis wacana membantu memahami cara media menyusun narasi, menyampaikan ideologi, dan membingkai suatu peristiwa. Ini bagus banget kalau teman-teman menguasai analisis wacana bisa menjadi salah satu metode yang teman-teman gunakan pada saat skripsi nanti. Tujuannya apa sih? Kalau kita mau pakai media discourse, pertama kita mau mengungkap ideologi. Jadi kita mau identifikasi nih, sebenarnya nilai, kepentingan, atau ideologi yang tersembunyi di balik teks media itu apa. Kita mau lihat sebenarnya ideologinya Kompas itu gimana sih? Atau ideologinya Republika itu gimana? Oh, media Indonesia itu seperti apa? Itu bisa kita gunakan analisis wacana. Kemudian membongkar konstruksi sosial. Kita mau menunjukkan misalnya bagaimana media membangun atau mendefinisikan satu isu, kelompok, atau identitas. Tadi misalnya tentang kelompok LGBT, atau misalnya isu mengenai lingkungan, ya, atau misalnya terkait suku tertentu, itu juga bisa kita bongkar konstruksi sosial. Contoh misalnya eh, beberapa tahun lalu tuh ada rapat yang luar biasa gitu ya di antara eh, penduduk Jogja dengan mahasiswa yang datang dari wilayah Papua. Nah, bagaimana tuh media di Jogja misalnya memberitakan tentang eh, teman-teman yang berasal dari suku Papua? Apakah positif, apakah negatif, atau ada rasisme di dalamnya, apakah ada stereotip di dalamnya? Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari. Terus,
Analisis wacana juga bisa digunakan untuk menganalisis kekuasaan dan dominasi. Jadi kita mau tahu nih media ini menggunakan bahasanya itu untuk memperkuat atau untuk menantang kekuasaan. Kayak tadi udah dijelasin di slide sebelumnya ya. Dan mengenali pola representasi. Untuk apa? Kita mau pelajari misalnya bagaimana individu, kelompok atau peristiwa tertentu direpresentasikan. Sebenarnya ini lebih cocok kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan semiotik ya yang akan dijelaskan di eh, saat- apa namanya pertemuan berikutnya. Atau udah ya, udah kayaknya. Saya sampai lupa. Oke, nah selain yang namanya analisis wacana, ada juga yang namanya analisis wacana kritis, yaitu atau critical discourse analysis. Ini dikembangkan oleh Norman Fairclough dan juga Van Dijk yang fokusnya pada apa? Hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Nah, biasanya analisis wacana kritis ini mau melihat apakah ada ketidakadilan atau ketimpangan di dalam sebuah permasalahan di masyarakat. Eh, Analisis wacana ini ada juga yang, aliran berikutnya itu yang Foucaultian. Ini berakal dari pemikiran dari Michael Foucault. Dia dulunya meneliti bagaimana wacana membentuk pengetahuan praktis dan identitas. Fokusnya pada kekuasaan yang dihasilkan melalui bahasa dan institusi. Langkah-langkah ketika teman-teman mau melakukan analisis wacana itu seperti apa? Pertama, identifikasi dulu teks medianya. Teman-teman bisa pilih teksnya seperti apakah bentuknya mau artikel, berita, iklan, tayangan televisi, atau misalnya konten di sosial media, itu juga bisa. Lalu strukturnya, teman-teman bisa perhatikan judul, lead, isi, dan juga kesimpulan. Teman-teman nanti kemudian bisa identifikasi pilihan kata, metafora, kemudian gaya bahasanya gimana, seperti yang sudah diajarkan di situ. Kemudian eh, kita juga bisa identifikasi pola ideologi. Kita bisa menanyakan siapa sih yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau ada berita ini, kira-kira yang diuntungkan siapa? Apakah masyarakat atau pemerintah atau golongan tertentu? Nah, ini bisa kita lakukan. Lalu kita evaluasi representasinya. Lihat bagaimana kelompok individu atau isu tertentu digambar. Kita bisa identifikasi ini stereotip atau biasnya seperti apa. Contoh misalnya ada berita tentang demonstrasi. Analisis wacana bisa menggambarkan demonstran sebagai perusuh atau pejuang keadilan, tergantung pada ideologi medianya. Oke. Pilihan kata seperti kerusuhan ataupun aksi damai akan mempengaruhi persepsi audiens. Lalu, liputan bencana alam. Media misalnya bisa membingkai pemerintah sebagai penyelamat atau tidak kompeten dalam menghadapi krisis. Misalnya, eh, ketika ada liputan bencana, misalnya oh, Jokowi turun tangan langsung di lapangan, misalnya ini kan berarti oh kesannya pemerintah itu sebagai penyelamat atau pemerintah itu berjasa langsung gitu ya. Sedangkan ada berita lain misalnya bupati satu wilayah lambat dalam memberikan bantuan. Nah, itu kan berarti dianggap bahwa pemerintahnya tidak kompeten. Misalnya seperti itu. Kita juga harus lihat yang namanya metode penelitian. Tidak semuanya itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, selalu ada kritik terhadap setiap metode termasuk kritik terhadap analisis wacana. Pertama ada yang namanya subjektivitas. Analisis wacana itu sering dikritik karena terlalu bergantung pada interpretasi peneliti. Makanya yang namanya analisis wacana itu butuh yang namanya biasanya ada kode tambahan ya, ataupun ada harus dilakukan yang namanya eh, validitas dan juga reliabilitas itu dari kita. Ada beberapa metode yang nanti teman-teman bisa lakukan dan akan dipelajari saat kuliah MPK nanti. Lalu, analisis wacana dianggap kurang mengeneralisasi.
hasilnya itu seringkali tidak bisa digeneralisasikan untuk teks ataupun konteks lain. Kan ingat, setiap media ideologinya akan beda-beda terkait masing-masing permasalahan di masyarakat. Terus metodenya itu sangat kompleks, karena pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori bahasa dan juga konteks sosial. Dan analisis wacana pada media massa menjadi alat penting untuk mengungkap pengaruh media terhadap opini publik dan dinamika sosial, serta memahami bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk struktur kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, eh, kritiknya adalah analisis wacana ini sebenarnya bukan satu-satunya kok yang bisa menjadi melihat gitu ya, apa sih yang sebenarnya dicerminkan oleh sebuah media. Dan analisis wacana ini eh, tidak bisa menjadi satu-satunya yang mengungkap pengaruh media terhadap opini publik dan juga dinamika sosial. Nah, ini aja yang kita bahas mengenai media discourse analysis dari pertemuan 14. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk materi pertemuan 15 yaitu tentang eh, metode penelitian yang juga sering digunakan pada saat skripsi, yaitu resepsi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!